Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui 3 UPP, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU), Majelis Dikdasmen dan PNF, serta Lembaga Pengembangan Pesantren LP2 menggelar kick-off program Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan Generasi Muhammadiyah. Kegiatan program kick-off program Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan Generasi Muhammadiyah berlangsung di salah satu hotel di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan itu hadir Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Republik Indonesia Maria Endang Sumiwi, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti, dan Ketua LP2 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Maskuri. Dalam sambutannya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menyampaikan beberapa pesan, diantaranya Abdul Mukti berharap program tersebut dapat berjalan dengan berkesinambungan, di mana menurutnya program itu selaras dengan perintah Al-Quran untuk membangun generasi yang kuat. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan tajdid dia anggap perlu merumuskan perubahan gaya hidup sehat lewat pendekatan keagamaan. Abdul Mukti juga mengatakan jika komitmen Muhammadiyah membangun generasi sehat dan kuat ini telah dilaksanakan sejak Muhammadiyah berdiri. Karenanya Muhammadiyah selalu siap untuk menggarap pembangunan aspek sumber daya manusia secara mandiri maupun kolaborasi dengan pemerintah dan unsur masyarakat sipil lainnya. Tapi poinnya apa? Kita bangun sistem. Kita bangun budaya. Dan oleh karena itu maka program yang singkat seperti sinetron ini itu memang harus menjadi program yang berkesinambungan. Walaupun nanti pada waktunya misalnya program ini tidak berlanjut karena tidak ada anggaran, tidak berarti kemudian program ini berhenti. Ini harus menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah bahwa ada atau tidak ada dukungan pemerintah. Ikhtiar kita untuk membangun generasi yang sehat berkemajuan itu harus berjalan terus. Kalau Muhammadiyah tergantung pada funding, tergantung pada APBN, saya kira Muhammadiyah sudah kehilangan kemuhammadiyahannya itu. Ini saya kira perlu masuk pada materi kemuhammadiyahan. Ciri orang Muhammadiyah itu tidak bergantung pada funding dan juga tidak tergantung pada APBN. Kalau ada APBN, alhamdulillah. Tidak ada, tetap kita jalan. Karena apa? Membangun generasi yang sehat dan kuat itu amanah Al-Quran, itu amanah dari Rasulullah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, yang sudah dipilih 4 ini mudah-mudahan menjadi contoh sukses, menjadi lesson learn bagaimana kita membangun generasi yang kuat dan sehat. Karena pada dasarnya kemampuan kita membangun generasi yang sehat dan kuat itu memang dimulai dari makanan yang dikonsumsi. Program ini berjalan dengan sukses. Mudah-mudahan program ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama-sama untuk membangun generasi yang kuat, generasi yang sehat, generasi yang berkemajuan. Sebagai ketua tim. Menurut Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Republik Indonesia Maria Endang Sumiwi, selain mencegah stunting dari hulu, program ini juga membentuk budaya para remaja pada aspek kebiasaan hidup sehat sehingga bisa bertumbuh kembang secara ideal, menjadi generasi yang kuat. Program ini berisi 4 kegiatan, yakni aktivitas fisik, yaitu senam olahraga bersama, sarapan bersama dengan menu bergizi halalan Thoyiban, minum tablet penambah darah seminggu sekali bagi remaja putri, dan edukasi kesehatan bagi remaja. Program untuk memperbaiki status gizi pada remaja kita. Kita ingin remaja kita gizinya baik supaya mereka produktif, bisa belajar dengan baik, bisa menjalani hari-hari dengan optimal dan berkembang dengan baik. Karena kita ingin Indonesia yang maju, generasi muda yang sehat dan produktif. Ini juga salah satu cara untuk memutus lingkaran stunting. Karena anemia kita masih tinggi pada remaja, dan anemia yang tinggi pada remaja dengan perilaku konsumsi makanan sehat dan bergizi yang belum baik akan terbawa seterusnya sampai dewasa, sampai membentuk keluarga dan seterusnya, sehingga kita putus perilaku yang kurang baik tersebut untuk konsumsi sehat, makanan sehat dan bergizi dengan aksi bergizi.
Wakil Ketua 4 MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Ketua Tim Swaklola Aksi Bergizi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Emma Rahmawati mengatakan, ada 4 wilayah sasaran terkait program-program aksi bergizi sehat berkemajuan, yaitu beberapa tempat di SMP dan SMA Muhammadiyah. Selain yang ada 4 kegiatan yang utama sekarang, yang pertama itu senam bersama, kemudian sarapan bersama dengan menu halalan toiban, tadi Prof. Fukti sudah sampaikan dengan jelas sekali. Kemudian berikutnya minum tablet tambah darah 1 kali seminggu. Sesudah itu adalah edukasi kesehatan, terutama gizi buat remaja, karena itu remaja banyak permasalahannya. Ini usianya dari umur berapa? Nah, itu memang untuk aksi bergizi ini untuk mereka yang SMP, SMA. Itu di mana tahapan itu sangat penting dengan pola kehidupan yang berubah dan sebagainya, itu yang menjadi sasaran kita. Ada 4 wilayah, Sumatera Utara, kemudian Jawa Barat, lalu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itu angka anemia tinggi, kemudian juga angka stuntingnya juga tinggi. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah Maskuri mengaku gembira dengan program ini, yang menurutnya selaras dengan panduan pesantren sehat dan budaya pola hidup bersih sehat pesantren Muhammadiyah. Agar gaung program ini makin meluas dan mengakar, Maskuri berharap ke depan diadakan kompetisi bagi pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah dalam mengimplementasikan program aksi bergizi sehat berkemajuan. Jadi kami menyambut gembira dan kami optimis ya, apalagi ini terkait dengan gerakan aksi bergizi dan sehat berkemajuan. Saya kira penting ya, karena pesantren itu menyiapkan kader-kader untuk menjadi ulama, menjadi pemimpin dan pendidik. Ya untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan sukses ya syaratnya sehat itu. Nah, sehat itu harus didukung dengan makanan yang bergizi ya. Makanan yang bergizi dan sehat sehingga semangat untuk belajar menuntut ilmu itu tinggi ya, dan hasilnya bisa kita banggakan. Apalagi persaingan saat ini kan cukup kompetitif ya. Kalau santri-santri kita kondisi tubuhnya lemah, tidak sehat ya, tidak bisa belajar maksimal dan kerja keras gitu. Karena itu penting ini ya. Jadi meskipun tadi baru beberapa provinsi, saya kira ini menjadi awal untuk bagaimana kebiasaan hidup sehat ini perlu ditanamkan melalui gerakan aksi bergizi, saya kira. Dilaksanakan untuk 30 sekolah, madrasah, dan pesantren Muhammadiyah di 4 provinsi. Kegiatan ini difungsikan sebagai proyek percontohan untuk pembentukan praktik dan modul yang bisa digunakan lebih luas di masa depan. Gerakan Nasional Aksi Bergizi itu juga merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi dalam membiasakan konsumsi TTD atau tablet tambah darah, makan makanan dengan menu gizi seimbang dan aktivitas fisik. Kohar Arizki, Surya Saputra memberitakan dari Bekasi, Jawa Barat. Oke.